pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rahman. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajarannya, kita absensi dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Di sini siapa sekretarisnya? Saya, Bu. Ya, boleh Kak minta absensinya. Oke, terima kasih. Di sini siapa yang tidak datang? Coba dilihat dulu teman-teman, teman
micromicota, dia yang biasa jamur tiram atau Pleurotus ostreotus, dan selanjutnya ada jamur merang, dan yang terakhir ini jarang ditemukan ya, Deuteromycota. Selanjutnya ada peran fungi. Nah, peran fungi ini sebenarnya sangat banyak ya bagi kehidupan kita, karena adanya dialah kita bisa gimana ya, kita hidup. Kalau nggak ada jamur pasti nggak ada pengurainya, sama kayak kita hidup tapi kalau nggak ada kecoa pasti nggak ada pengurai sampah-sampah itu. Jadi sampah-sampah itu sebenarnya diuraikan sama kecoa, jamur, dan mikroorganisme yang lain. Selanjutnya dia membantu daur ulang udara, bersimbiosis dengan tumbuhan. Selanjutnya membantu proses pelapukan bahan organik, membantu pembusukan pada buah, pada kayu-kayu. Biasanya untuk membuat tempe, membantu fermentasi, terus produksi antibiotik dan bahan makanan yang bergizi tinggi. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya untuk membantu menguraikan bahan organik, dan dampak negatifnya menyebabkan penyakit kulit yang kayak saya bilang tadi, panu atau kurap ya. Selanjutnya menghasilkan antibiotik dan merusak bahan makanan, itu dampak negatifnya. Nah, kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Coba, apa yang kalian amati dari jamur ini? Ini jamur yang ada di mana tadi? Ya, apa yang kalian amati? Nah, terus apakah si jamur ini memiliki akar, batang, daun? Tidak. Coba jelasin. Kenapa, Pak? Tidak, Bu, karena kan jamur itu tidak memiliki akar, batang, dan daun. Jamur itu kan tumbuhnya kayak Ibu bilang itu tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Terus kumpulan hifa itu kan membentuk miselium yang berfungsi menyerap nutrisi dari lingkungan. Karena tidak memiliki klorofil, jamur tidak dapat melakukan fotosintesis dan memperoleh makanan dengan menyerap zat organik dari organisme lain atau sisa makhluk hidup. Terima kasih Kak Naila. Tolong teman-teman beri aplaus untuk Kak Naila. Nah, selanjutnya, kenapa jamur tidak bisa membuat makanannya sendiri? Ya, jamur tidak dapat membuat makanan sendiri karena jamur tidak memiliki klorofil dan tidak mungkin digunakan untuk melakukan fotosintesis. Oke, betul. Beri aplaus lagi teman-teman. Lalu ibu ada lagi. Nah, selanjutnya ibu di sini mau dong membuat kelompok, tetapi kelompok ini bebas mau pilih siapa aja teman-temannya. Tetapi di sini ada 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam 3 kelompok. Terus ada 4 orang di 3 kelompok, jadi ada yang 5 orang masing-masing, ada yang 4 orang. 4 ya? 4 Bu. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 Bu. Oke. Kelompok 2, Bu. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1, 4 orang. Kelompok 2 ada 5 orang, Bu. Lalu Kelompok 2 ada 1 orang, Bu. kelompok 2 ada 2 orang. Orang lagi. Kelompok berapa tuh? Kelompok 4. Kelompok 4 ada 5 orang. Kelompok 5 ada 2 orang. Di sini kita 27 orang kan? Oh, berarti karena tadi kalau 5 nggak datang ya jadi 26. Iya, Bu. Berarti jadikan aja 5 kelompok, teman-teman. Coba pilih lagi kelompoknya. Berarti ada 5 kelompok. Berarti ada 5 orang. Iya. Berarti 5 orang di 4 kelompok, baru 6 orang 1 kelompok.
Daripada nggak paham, nggak tahu juga pun. Udah dibagi nak? Udah mulai. Siapa yang kelompoknya 6 orang? Oh ini depan sama belakangnya. Oke. KBI itu gambar kerja peserta didik ya. Ini yang kalian kerjakan ini. Ada 5 kelompok kan semuanya? Ya kan? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Bebas. Ini kelompok ini. Siapa aja orang ini? Boleh ini kelompok aja. Ini kelompok siapa? Kelompok 1 Bu. Ini kelompok bentar. Kelompok 1. Kelompok 4 orang. Ini berdua lagi. Oh. Gak bisa nak, banyak kali kan kelompoknya. Ini berapa orang? Siapa yang bagi? 4. Ini? 6. Ini 1 masuk ke situ, 1 masuk ke situ. Makanya pakai kacamata masuk jangan aja. Ini sebenarnya Ana ya? Ana masuk ke kelompok Salwa. Ini kelompoknya sini paling nggak tahu. Ada yang belum ya? Ini Bu. Masuk ke ini selanjutnya aku akan menjelaskan ya cara pengerjaan ini. Di sini kan ada nama, tulis aja nama kelompoknya kelompok berapa, lalu tulis nama orang-orangnya di sini. Di sini ada namanya, kalau kurang, ini aja di sampingnya lagi. Nah, di sini kan ada pembagiannya nih. Ada kelompok paham, ada kelompok gak paham, sama ada kelompok paham sebagian sama kelompok yang belum paham. Nah, ini agak bingung memang. Di sini kami betul-betul ya. Di sini kan jika kalian paham sama materi yang ibu berikan, kalian coret yang belum paham sama paham sebagian. Jadi jika kalian belum paham, kalian coret yang paham dan paham sebagian. Sama Nana? Ya Nana, boleh langsung aja di kumpulan di kakak dan sudah. Sudah Bu. Kalian dari kelompok kan? Itu kelompok berapa kakak?
Nah, di sini karena kalian sudah mengumpulkan semuanya, kayaknya Ibu mau perwakilan dari kelompok 1 sama kelompok 5. Berarti rata-rata pahamnya kalian kebanyakan yang paham sebagian ya? Iya, beda berarti dari kelompok 1 dan 2. Jadi dapat penilaian sampai di depan. Ini siapa aja nih kelompoknya? Ada kelompok kami itu. Perkenalan dulu sama. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1, kami beranggotakan 6 orang. Saya Nadia Mahardika. Saya dan satu lagi teman kami Putri Katilia. Nah, berdasarkan video animasi yang telah kami tonton, itu kami menemukan 3 ciri utama Kingdom Fungi yang membedakannya secara jelas dari Kingdom Rantai. Yang pertama adalah fungi itu bersifat heterotrof, sedangkan tumbuhan itu bersifat autotrof. Yang kedua, tumbuhan itu memiliki klorofil, sedangkan fungi itu tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, fungi itu tidak memiliki akar, batang, dan daun, sedangkan tumbuhan itu memilikinya. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua itu hubungan antara hifa bisa. Nah, di sini karena kalian sudah mengumpulkan semuanya, kayaknya Ibu mau perwakilan dari kelompok 1 sama kelompok 5. Berarti rata-rata pahamnya kalian kebanyakan yang paham sebagian ya? Iya, beda berarti dari kelompok 1 dan 2. Maksudnya dari paham sampai boleh. Kalian berapa orang? 6 ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Apa yang kalian pahami dari sini dijelaskan? Yang kalian kerjakan. Berhenti aja. Kasihan, woi. Jadi dapat penilaian sampai di depan. Ini siapa aja nih kelompoknya? Ada kelompok kami itu
tonton, itu kami menemukan 3 ciri utama kingdom fungi yang membedakannya secara jelas dari kingdom rantai. Yang pertama adalah fungi itu bersifat heterotrof, sedangkan tumbuhan itu bersifat autotrof. Yang kedua, tumbuhan itu memiliki klorofil, sedangkan fungi itu tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, fungi itu tidak memiliki akar, batang, dan daun, sedangkan tumbuhan itu memilikinya. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua itu, hubungan antara hifa miselium itu hingga terbentuknya tumbuh buah. Hifa ini merupakan benang-benang halus mikroskopis yang menjadi unit dasar penyusun jamur multiseluler. Kemudian, kumpulan hifa-hifa ini yang bercabang-cabang itu saling menjalin dan membentuk miselium. Saat kondisi lingkungan mendukung, miselium akan memadat dan membentuk struktur reproduksi di atas permukaan tanah yang disebut tumbuh buah. Nah, di bagian khusus kelompok 2 itu kan ada yang namanya subjek. Di situ lengkapi tabel analisis peranan jamur. Di bawah ini berdasarkan diskusi mengenai peranan yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi di dalam tabel tersebut terdapat 4 kolom. Yang pertama itu nomor, nama spesies fungi, peranan nyata dalam kehidupan yaitu aplikasi atau dampak, dan sifat yang menguntungkan atau rugi. Yang pertama itu ada Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya itu ada Candida albicans, yaitu yang menyebabkan infeksi jamur pada manusia. Sifatnya itu merugikan. Udah itu aja? Udah. Boleh ditutup. Sekian penjabaran dari materi kami itu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin karena mempersingkat waktunya, jadi kelompok 1 aja tadi yang maju ya, nggak jadi